Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari tentang permulaan turunnya wahyu. Waqad akhrajal Bukhariyu, Imam Bukhari telah mengeluarkan fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, fi babi bad'il wahyi, di dalam bab permulaan wahyu, ma sesuatu yushiru yang mengisarahkan ila hadza kepada ini, kepada wahyu yang pertama kali turun. Wa ila kaifiyati nuzulul Quran, dan mengisarahkan kepada cara turunnya Al-Quran. Haitsu rawa bisanadihi, di mana beliau telah meriwayatkan dengan sanad beliau an Aisyata, daripada Aisyah ummil mukminin, ibundanya orang-orang beriman, radhiyallahu anha, semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada ummil mukminin Aisyah, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, awaluma, pertama kalinya sesuatu, budia yang dimulai, bihi dengan ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi, daripada wahyu, itu adalah ar-ru'ya as-salihah, itu adalah mimpi yang baik, fin naumi, di dalam tidur. Jadi pertama kalinya wahyu yang turun kepada Nabi itu adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan, fakana, dan adalah Nabi, la yara ru'yan, tidaklah Nabi melihat mimpi, illa, kecuali ja'at, kecuali mimpi tadi itu datang, mithla falaki subhi, kecuali mimpi tadi datang seperti cahaya subuh. Summa hubbiba ilaihi al-khula'u, kemudian setelah datangnya mimpi tadi kepada Nabi, hubbiba ilaihi al-khula'u, dibuat senang kepada menyendiri. Nabi dibuat senang kepada menyendiri. Jadi setelah beliau mendapatkan mimpi tadi, beliau menyukai menyendiri, suka menyendiri. Wa kana yakhlu, dan adalah Nabi itu menyendiri bi ghari Hira, di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, kemudian Nabi beribadah fihi, di dalam gua Hira. Jadi ada yang mengatakan ibadahnya Nabi ketika di dalam gua Hira itu adalah tafakkur, yaitu merenung. Nah, kenapa Nabi SAW melakukan khalwah, menyendiri? Alasannya karena dengan melakukan khalwah, menyendiri, maka pikiran tadi itu bisa lebih fokus, kemudian bisa lebih khusyuk dan lebih tenang, sehingga jauh daripada kesibukan-kesibukan dunia. Nah, itu manfaat daripada khalwah. Wa huwa at-ta'abbudu, dan adalah beliau itu beribadah al-layaliya dzawatil adad, pada malam-malam yang memiliki bilangan. Jadi ada yang mengatakan Nabi itu melakukan khalwah di Gua Hira itu 3 hari 3 malam, tapi ada yang mengatakan yang lainnya. Ada khilaf di situ. Qabla ayanzi'a ila ahlihi, sebelum Nabi kembali kepada keluarganya, yaitu Khadijah. Wa yatazawwada lidzalika, dan beliau berbekal untuk khalwah. Tsumma yarji'u ila Khadijata, kemudian beliau kembali kepada istri beliau yaitu Khadijah, fatazawwadu limithliha, kemudian beliau berbekal limithliha, untuk semisal khalwah tadi. Hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada beliau al-haqqu, yaitu wahyu,
wa huwa fi ghari Hira, sementara ketika itu beliau sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, kemudian datang kepada Nabi al-malaku, malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi. Faqala, kemudian Jibril berkata, Iqra, baca. Qala, Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Faqala, kemudian Nabi bercerita, fa'akhadhani faghattani, kemudian malaikat tadi memegangku, faghattani, kemudian malaikat tadi mendekapku. Hatta balagha minni, sehingga sampai kepada diriku al-juhdu, kepayahan. Jadi ketika Jibril datang kepada Nabi, Nabi diperintahkan baca. Nabi menjawab, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Kemudian Jibril mendekap Nabi sehingga Nabi merasakan kepayahan. Summa arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala, kemudian Jibril berkata lagi, Iqra, baca. Fakultu, maka aku berkata, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani atsalitsa, kemudian malaikat tadi, kata Nabi, dia memegangku dan mendekapku untuk yang ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian malaikat tadi melepaskanku. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Itu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Faraja'a, kemudian kembali biha dengan membawa 5 ayat dari surah Al-Alaq tadi. Rasulullah SAW yarjifu fu'antuhu, dalam keadaan hatinya Nabi tadi itu berguncang. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama tadi, yaitu surah Al-Alaq 1-5, Nabi ini pulang ke rumah dalam keadaan gemetaran. Sehingga beliau berkata kepada istri beliau, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nabi gemetaran, ketakutan, karena Nabi kaget, takut. Belum pernah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Nah, ini adalah riwayat Imam Bukhari tentang permulaan turunnya wahyu. Kemudian kata beliau, wa nuzulul Qur'an, dan adapun turunnya Al-Qur'an fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fihi, padanya, itu nasun sharihun wadihun, itu ada nas yang tegas, yang jelas, fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam firman Allah SWT, di dalam kitab Allah SWT. Haitsu yaqul, di mana Allah SWT berfirman, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan, fihi di dalam bulan Ramadan, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas, Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan beberapa penjelasan daripada petunjuk, wal furqan, dan furqan. Furqan ini adalah sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ayat ini menunjukkan secara jelas bahwasannya Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Wa amma kaunul malakil ladzi nazala bihi huwa Jibril. Adapun malaikat yang turun dengan membawa Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril. Faqad thabata, sungguh telah tetap, aidan juga, bin nasin sharihin, dengan nas yang tegas, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Wa huwa qaulu ta'ala, yaitu adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala, telah turun,
bihi dengan membawa Al-Quran, Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mungzirin, supaya kamu menjadi termasuk orang-orang yang memberi petunjuk, memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, ayat ini secara tegas mengatakan bahwasanya yang membawa Al-Quran datang kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril. Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah, nazalahu, telah menurunkan Al-Quran Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bilhaq, dengan sebenar-benarnya, liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, wahudan, dan supaya menjadi petunjuk, wa busyra, dan supaya menjadi kabar gembira, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Wal muradu bi ruhil amin, dan yang dimaksud dengan ruhil amin au ruhil kudus, innama huwa Jibril. Jadi yang dimaksud dengan ruhul amin dan ruhul kudus itu adalah malaikat Jibril. Bittifaqil mufassirin, dengan kesepakatan para ahli tafsir. Fahuwa, adapun malaikat Jibril itu adalah aminullah ala wahyihi, itu adalah malaikat yang dipercaya oleh Allah ala wahyihi, untuk membawa wahyunya Allah. Wa huwa alladzi nazala bil wahyi, malaikat Jibril adalah malaikat yang turun bil wahyi, dengan membawa wahyu, ala jamil anbiya, kepada seluruh para nabi wal mursalin, dan kepada seluruh para rasul. Shalawatullahi alaihim ajmain, semoga salawat Allah tercurah kepada mereka semuanya, para nabi dan para rasul. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.